Kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk kita beribadah. Dimanapun kita ada sore hari ini, biarlah dengan senap hati, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Apapun kondisi keberadaan kita pada sore hari ini, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita masuk ibadah lebih jauh, mari saudara, saya ajak kita semua persiapkan hati. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bawa hati yang penuh dengan kehausan, kerinduan untuk mengalami Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Dimanapun kami berada saat ini, apapun kondisi keadaan hidup kami, Roh Kudus, Engkau ada di dalam hati kami. Engkau bekerja sore hari ini, berikan kami hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Puaskan kami dengan hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Puaskan kami dengan kasih-Mu, sehingga kasih itu meluap di dalam hidup kami, sehingga kasih itu menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu melawat kehidupan setiap kami. Kami mau disegarkan kembali, kami mau dibangkitkan kembali. Pengharapan kami, manusia roh kami mau bangkit kembali. Kami mau menjalani hari bersama Engkau dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami adalah umat yang sudah menerima kasih-Mu. Kami adalah umat yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Dan kami mau dengan segenap hati kami memuji, memuliakan Tuhan sore hari ini. Dan nanti kami akan mendengar firman. Siapkan hati pikiran segala kuasa kegelapan yang ingin merebut damai sejahtera kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Jaringan yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan, semuanya Tuhan yang memberkati, hanya bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai pada sore hari ini karena Tuhan kita sudah menang saudara. Minggu lalu kita sama-sama merayakan Paskah. Tuhan sudah menang. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan, naikkan pujian. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Kita adalah umat yang sudah memperoleh kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan.
naikkan pujian ini dengan sungguh. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita, karena sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang telah tiba. Keselamatan yang diurapinya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yang layak ditinggikan. Oh, Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Selamanya katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami, tak terbatas kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Yes, Kau Raja atasku. Katakan sama-sama, hanya Kau yang layak ditinggi. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Yesus, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, yes, memerintah selamanya. Yesus Kau, Yesus Kau. Sekali lagi nyatakan,
Raja mulia, Raja mulia, terima kasih Tuhan, Kau Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, Dia Tuhan yang menang, mati, bangkit, menang bagi kehidupan setiap kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Di balik kemenangan yang diberikan kepada kita, ada sebuah tugas untuk kita menjadi saksi, untuk kita menceritakan siapa Yesus, untuk kita membawa terang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kita menjadi saksinya bagi keluarga kita, kita menjadi saksinya bagi teman-teman yang ada di kantor kita, kita menjadi saksinya bagi semua orang yang Tuhan percayakan ada di lingkungan kita. Mari responi kerinduan, mari responi kerinduan Tuhan untuk kita menjadi saksinya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau rindukan kami jadi saksi-Mu bagi serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Amin. Jadikan kami terang di tengah gelapnya dunia. Oh, yes. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh, Tuhan, ini kerinduanku. Oh, Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Yes, kemuliaan. Kita mau bangkit berdiri bersama, nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami yang kami serahkan bagi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia.
genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Tiada yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu, Tuhan. Karena semua yang ada pada kami hari ini itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena kemurahan. Dan kami rindu di sisa hidup kami melakukan kehendak Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur melalui pujian penyembahan kami di bawah semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu, dan ada kerelaan di dalam hati kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami mau buka hati kami untuk isi hati-Mu tercurah bagi kami. Karena isi hati-Mu merupakan tuntunan bagi kami, bukan tuntutan bagi kami. Urapi hamba-Mu Pastor Christopher yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan isi hati Tuhan yang penuh dengan kuasa. Menjamah, melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Membangkitkan gairah semangat kami untuk lebih lagi mencintai Engkau Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Urapi setiap kami baik yang di tempat ini maupun di rumah. Buka hati pikiran kami. Persiapkan kami lebih lagi
menangkap isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, di bawah. Tes. Selamat aman. Thank you buat Pastor Yusak, buat Om, Tante, semua tim yang melayani onsite, dan juga shalom buat seluruh jemaat yang ada di tempatnya masing-masing. Oh, di sini kameranya. Oke. Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Christopher. Mungkin kalau yang sudah beribadah cukup lama di GCC ini, kita pernah bertemu waktu onsite di gereja yang di Cibadak ya. Tapi kita hari ini bersuka cita karena ada teknologi, kita bisa tetap beribadah bersama-sama walaupun terpisahkan jarak. Amin. Saya sekarang hari ini ditemani oleh istri. Tempat ini ada Jovita, tidak terlihat di kamera. Dan saya bersyukur hari ini saya udah memiliki seorang anak yang sangat lucu banget, dan hari ini tepat umurnya 5 bulan. Nah, hari ini saya dikasih tema yang luar biasa oleh Pastor Yusak. Sebentar ya, aku gerakin. Oke. Nah, kemarin waktu Paskah sudah diajar bahwa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga kita bisa menjadi pembawa Injil yang baik. Nah, hari ini saya mau bawakan sebuah firman Tuhan yang saya kasih judul Percaya pada keselamatanmu. Percaya pada keselamatan yang sudah kita miliki. Amin. Saya akan buka dengan ini. Tahun November 2020 ada data dari bisnis.com yang mengatakan bahwa 73,7% orang Indonesia punya akses terhadap internet. Ini lonjakan yang luar biasa karena di tengah pandemi banyak orang yang tadinya nggak ada akses ke internet jadi punya. Tadinya yang mungkin di desa-desa sekolah onsite terpaksa Menteri Pendidikan turun tangan langsung dibangun fasilitasnya jadi online juga. Itu jumlahnya kurang lebih 196,7 juta orang bisa mengakses yang namanya internet, Bapak Ibu. Nah, internet, apa sih yang bisa kita dapatkan dari internet? Di internet ada seluruh hal yang kita cari. Jadi di internet ini kita bisa mendapatkan yang namanya informasi. Mau cari apa? Istri saya belum bisa masak, tapi hari ini bisa masak. Nonton YouTube, Will Ghost bisa masak. Lihat Instagram bisa masak. Jadi tubuh, jiwa, roh, tubuh saya terpelihara di rumah tangga karena istri saya hari ini akhirnya bisa memasak makanan yang enak. Ayam kuluyuk, capcay, wah semua bisa deh. Puyung hai pernah. Telur pasti bisa. Itu karena internet. Karena di internet kita bisa menemukan ini. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari sebuah informasi? Kita mendapatkan yang namanya pengetahuan. Segala hal kita cari di internet, kita bisa tahu. Mau apa masak tadi? Benerin motor rusak, nggak mau ke bengkel, mau sendiri bisa sekarang. Benerin komputer yang rusak, nggak mau ke tukang servis, kita nonton YouTube juga bisa benerin komputer. Yang penting mau. Nah, tetapi ada perbedaan yang hari ini saya mau bawakan antara pengetahuan dengan yang namanya percaya. Apakah Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang ada di rumah, percaya dengan seluruh informasi yang kita temukan di internet? Bahaya kalau kita percaya semua, karena apa? Karena ada hoax di sana, ada kabar palsu, ada gosip yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Tetapi di sana kita mendapatkan pengetahuan, betul. Tetapi tidak semua pengetahuan kita bisa percaya. Nah, di sini apa yang mau saya bawakan? Pertama,
Pengetahuan akan membuat kita semakin penasaran. Kita tahu tentang apa? Hidup sehat. Wah, penasaran, digali lagi. Kita tahu tentang tadi masak, penasaran, digali lagi. Tapi kalau kita nggak percaya dalam hidup kita, kita bisa melakukan olahraga untuk sehat. Kita hanya sekedar penasaran, cari tahu tentang info olahraga. Kita tidak bisa percaya. Kalau tidak percaya, artinya kita tidak akan menghidupi hal itu. Setuju? Saya masih muda, puji Tuhan sehat, tapi ada sedikit masalah karena kolesterol. Saya percaya bahwa hidup sehat itu perlu olahraga. Makanya hari ini saya masih belum jauh lah dari sempurna, tapi saya mulai berusaha. Kalau lihat udang ada 5, saya makan 2. Karena saya tahu, percaya informasi yang dapat saya dari hasil laboratorium. Saya bukan, kalau pengetahuan kan cuma, ya kolesterol segini oke deh. Periksa lagi, segini, cuma penasaran doang, nggak percaya hasil itu adalah hasil yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Tuhan itu baik, tapi kita nggak percaya, kita nggak akan bisa menghidupi itu. Kalau kita hanya sekedar tahu, itu hanyalah sekedar informasi. Tetapi yang hari ini kita mau bahas adalah, bisa nggak pengetahuan menjadi yang kita dihafalkan oleh semua anak sekolah minggu dan oleh kita semua orang Kristen harusnya. Kita hafal ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini tapi saya mau bahas perikop ini. Di Yohanes 3, kenapa sih tiba-tiba Yohanes menuliskan Yohanes 3:16? Karena saya lihat ada rangkuman pembicaraan Yesus dengan Nikodemus dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Menarik sekali ketika Nikodemus datang sebagai orang yang pada saat itu memiliki jabatan rohaniawan. Kalau sekarang mungkin Pastor Yusak gembalanya, atau gembala pembina, atau mungkin saya nggak tahu Nikodemus siapa tahu ketua sinode mungkin jabatannya. Adalah satu orang yang diceritakan orang yang punya jabatan terpandang. Tetapi pada saat itu malam-malam di ayat 2 kita lihat, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus nggak datang, Rabi, Yesus, saya percaya. Enggak, tapi Rabi, kami tahu engkau datang dari Allah. Tetapi Nikodemus nggak percaya itu. Makanya di sana diteruskan percakapan. Yesus menceritakan tentang harus lahir kembali. Nikodemus bingung, lahir kembali gimana? Udah besar seperti ini masuk ke rahim ibu saya. Ibu saya mungkin udah tua. Gimana caranya Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi pada ayat 12. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Taunya Nikodemus ditantang sama Tuhan, kamu tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Dan sama seperti Musa meninggikan ulat di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya itu ditekankan oleh Tuhan. Karena Nikodemus datang dengan pengetahuannya, kepintarannya, hafal seluruh kitab Taurat, datang.
Rabi, kami tahu engkau dari Allah. Ajarkan kami pengetahuan lagi. Tetapi Yesus mau, kamu udah cukup tahu. Kamu percaya atau tidak? Hari ini mungkin kita menjadi orang percaya dari lahir karena papa mama kita Kristen. Atau mungkin hari ini ada yang ibadah di tempat ini tidak terlahir dari keluarga Kristen, tapi sudah lahir baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Waktu kita lahir baru awal, kita mungkin nggak banyak tahu. Tetapi sekarang kita banyak tahu. Apalagi udah sekolah teologi, misalkan ada yang sekolah teologi, udah master, udah doktor, semakin banyak tahu. Apakah pengetahuan kita akan mengguncang iman kita percaya kepada Tuhan? Atau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Karena hari ini internet bisa memberi kita segala informasi. Tapi mencari kebenaran semakin sulit. Karena sekarang orang berbilang benar itu relatif, menurut siapa? Oh, benarnya menurut orang kepercayaan ini begini, orang benar menurut kepercayaan ini begini. Enggak. Tapi kita hanya tahu satu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Truth. Good news, Injil. Hanya ada satu kebenaran. Dan inilah jangan sampai kita dimabukkan oleh segala informasi yang ada sehingga kita mulai goyah iman kita percaya kepada Tuhan. 3 tanda bahwa kita adalah orang yang percaya. Kata percaya di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu digunakan kata pisteo atau kata kerja dari iman. Artinya percaya kepada, mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada suatu objek. Itu arti literalnya. Tetapi ada 3 hal yang saya mau bahas hari ini. Tanda kita bukan sekedar mengetahui informasi tentang Yesus, tetapi kita percaya kepadanya. Yang pertama, percaya pada karya penebusan Yesus. Percaya pada karya penebusan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, berarti kita percaya hanya ada satu jalan keselamatan. Cara menghidupinya gimana? Ketika kita berpikir, berbicara, berdiskusi dengan orang lain itu akan terlihat. Oh, berarti tidak ada toleransi agama, Kak. Bukan masalah itu. Karena saya nggak bicara masalah agama, tetapi saya bicara masalah iman yang menyelamatkan. Hanya ada satu jalan, namanya Yesus Kristus. Ketika kita berdiskusi dengan orang, kita bisa mengungkapkan itu tidak? Apakah kita menjadi seorang percaya yang dengan yakin menceritakan, saya yakin ada orang yang mati untuk kamu, namanya Yesus. Dia sayang saya, dia juga sayang kamu. Siapapun dia, siapapun latar belakangnya, apapun budayanya, apapun agamanya. Karena belum tentu orang Kristen itu percaya Yesus. Saya bilang, yang percaya Yesus pasti selamat. Yang percaya Yesus mungkin agamanya Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen itu benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Apakah hari ini kita percaya kepada diri, kepada karya keselamatan yang Yesus ajarkan, yang Yesus tulis dan Yesus hidupi itu? Saya mau bilang gini, kita percaya karena kita mengerti apa yang kita ketahui itu adalah kebenaran. Kita percaya karena kita mengerti apa yang kita ketahui itu adalah kebenaran. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak percaya informasi yang kita ketahui itu adalah kebenaran, gimana caranya kita bisa percaya? Jadi pertama, percaya kepada karya penebusan Yesus ditandakan dengan hidup kita, pasti menjadi orang yang selalu testimoni tentang Yesus. Kalau di perusahaan mungkin ini sales terbaiknya. Kalau Bapak Ibu ada yang menjadi sales mungkin tahu ya, kalau kita benar-benar passionate sama perusahaan kita, mungkin lagi nggak kerja juga, kita cerita tentang produk yang kita jual. Padahal kita lagi nggak kerja gitu. Seperti itu karena kita tahu sebagus itu. Karena kita tahu seindah itu karya keselamatan itu. Yang kedua, mempercayakan diri kepada Yesus. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Apa hari ini yang menjadikan kita tidak menyerahkan diri kita kepada Yesus? Karena hidup kita yang kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus tadi ya, percaya kepada
aku percaya kepada anak manusia, apa sih tandanya? Kita menyerahkan diri kita kepadanya sepenuhnya. Ingat Bapak Ibu, mungkin ada yang pikir, oh saya itu hidup karena punya gaji. Saya itu hidup karena punya usaha. No, kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Gaji, usaha itu titipan Tuhan. Karena kalau kita mikir kita hidupnya dari situ, kita akan lakukan apapun untuk itu. Dan mengorbankan iman kita. Karena kita pikir kalau kita kehilangan bisnis ini atau pekerjaan ini, kita nggak bisa makan. No, Tuhan bilang, burung di udara aku pelihara. Hidup kita dipelihara Tuhan. Yang memelihara kehidupan kita adalah Tuhan. Hari ini, apa yang membuat kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan? Hobi. Yang gak buat kita dekat sama Tuhan, tinggalin. Hobi apa? Sekarang di pandemi banyak orang tiba-tiba dadakan suka sepeda. Sepedanya di hari Minggu. Oh hari Minggu karena gerejanya online, bisa nonton malam hari. Tapi udah ada gereja yang onsite kok. Gak jadi datang ke gereja karena udah janji goes. Udah janji San Mori, naik motor pagi-pagi. Atau apapun lah kesibukan kita, pekerjaan, buka toko, dan lain sebagainya. Hobi kita, jika itu membuat kita tidak sepenuhnya hidup untuk Tuhan, tinggalkan. Pekerjaan kita, bisnis kita, jika membuat kita tidak punya integritas, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan itu. Tapi gimana Pak, hidup saya, gimana makan yang ngomong gampang. Memang ini sulit, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pasti akan bukakan pintu peluang yang lain, pintu kesempatan yang lain. Karena gak mungkin Tuhan biarkan kita di tempat yang salah terus. Pasti Tuhan akan lihat kita. Berintegritas lah, kalau diancam dipecat tetap punya integritas. Kalau gak mau korupsi diancam, tidak naik promosi, tetap jangan mau korupsi. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Promosi manusia mungkin satu level, promosi Tuhan itu bisa lompatan. Kita tidak ada yang tahu. Percaya saja. Lakukan saja sesuai dengan firman Tuhan. Teman, pergaulan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Arisan, tapi di dalam arisan ngomonginnya hal-hal yang aneh-aneh. Tinggalkan itu. Cari pergaulan yang baru. Bukan dimusuhin, tetapi jangan jadikan mereka sahabat atau ring satu kita. Karena ring satu kita harus orang-orang yang membangun iman kita. Kita baca Mazmur. Ini bagus banget Mazmur 1. Ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kalau kita gak suka baca firman Tuhan sebagai orang percaya, yang dibilang orang percaya, believer, percaya kepada Yesus. Saya mau perumpamaan gini, kita itu seperti pemain sepak bola yang gak suka dengerin pelatihnya. Kita mungkin hebat, kita mungkin punya segala talenta. Tapi tanpa kita dengarkan pelatih kita, arahannya, kita harus kemana. Kita gak mungkin jadi siapa-siapa. Kita sebagai orang percaya, memang kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Tapi saya mau bilang gini, orang yang diselamatkan karena anugerah pasti melakukan perbuatan baik. Karena kita telah mendapatkan anugerah tersebut. Karena kita telah mendapatkan penolong di dalam hati kita. Yang akan menuntun kita, menyanggupkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya nggak percaya ada orang yang nggak punya Roh Kudus itu bisa sabar, bisa punya kasih yang tulus, bisa punya pengendalian diri yang baik. Karena kalau kita semua orang percaya, saya yakin kita bisa. Walaupun bilang kan, oh Pak, tapi masih proses, Pastor, Pendeta. Kak, kalau saya dipanggil di youth, Kak, kok masih proses lah, kok kita jatuh bangun. Yes, benar. Tapi bukan proses yang disengaja. Tapi kita selalu berusaha untuk naik level. Dosa ini kita menang, oke. Tapi kita mungkin jatuh lagi di dosa yang lain yang kita nggak tahu pencobaan datang dari mana aja. Tapi kita kalahkan lagi. Besok kita kalahkan lagi yang lain. Jangan selalu kembali ke nomor 1. Balik lagi ke dosa yang awal lagi. Tapi kita harus terus berproses sanctification, terus mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Serahkan hidup kita kepada Yesus.
Yang ketiga, percayalah pada kekekalan yang Yesus janjikan. Seringkali orang bilang, aku percaya aku akan diselamatkan. Tapi hidupnya untuk hari ini. Tapi hidupnya untuk kondisi di dunia. Ketika kita benar-benar hidup, percaya, tandanya gini. Kita berfokus mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia. Kita berfokus untuk jadi berkat, bukan mencari berkat. Dan kita berfokus hidup kita itu akan memuliakan Tuhan. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Karena dia mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Sehingga lumbungnya itu gak cukup lagi. Dia pikir oke, saya udah bisa tidur dengan nyenyak. Tabungan saya banyak, kalau hari ini mungkin lebih relevannya. Deposito saya banyak. Asuransi jiwa banyak. Asuransi kesehatan banyak. Saham banyak. Apalagi investasi sekarang, emas, tanah, properti. Ada yang mungkin cryptocurrency. Banyak, semuanya. Saya punya banyak. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu dipanggil besok, apa gunanya semua itu? Nggak ada gunanya. Di bumi, banyak kejahatan, banyak ngengat, banyak segala macam yang kita miliki itu bisa hilang dalam sekejap mata. Pandemi, banyak orang yang berbalik dari punya segalanya jadi nggak punya apa-apa. Ada juga yang nggak punya apa-apa jadi punya segalanya. Banyak. Kita nggak tahu hidup orang. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di kondisi mana. Tetapi ingat, ketika kita hidup, yang poin 2 tadi, menyerahkan diri kita pada Tuhan. Fokus hidup kita itu kekekalan. Apa segala sesuatu yang kita miliki hari ini, bisnis, pekerjaan, keluarga kita, pelayanan kita, itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa sukses jadi orang kaya. Memuliakan Tuhan nggak dengan kesuksesan kita? Bagaimana kita memperlakukan bawahan? Kalau kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita memperlakukan bawahan? Kalau kita jadi seorang bawahan, bagaimana kita hormat kepada atasan? Karena kalau enggak, ya kita pasti dibilangin, wah izin terus ke gereja pelayanan. Orang Kristen nih, sering izin komsel apa, kerja nggak becus. Kita nggak memuliakan nama Tuhan. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik, menghormati atasan kita menghormati bawahan kita menghormati rekan kerja kita, maka kita akan menjadi penginjil-penginjil yang hebat. Mengapa banyak orang gak menginjil di rumah? Mengapa banyak orang gak nginjil di kantornya? Tapi kalau dikirim, siapa yang mau menginjil ke Papua? Saya. Siapa yang mau menginjil ke Kalimantan? Saya. Karena orang di Kalimantan sama di Papua gak tahu keseharian kita. Kita bisa pakai topeng, pakai jasa, shalom. Wah kayak pendeta datang ke sana, disambut lagi sama kepala suku, dikasih makan, dikasih minum. Tapi berani nggak kita perkatakan, ada Yesus yang sayang kamu, ke teman kantor kita, ke orang tua, ke adik, ke mertua, ke menantu. Karena kita mungkin nggak berani menginjil karena kehidupan kita tidak mencerminkan Injil tersebut. Makanya lebih sulit memenangkan orang di dalam rumah. Tapi firman Tuhan katakan, satu orang selamat, seisi rumahmu akan diselamatkan. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan dan memegang prinsip hidup ini. Yang pertama percaya pada karya penebusan. Yang kedua percayakan hidup kita kepada Yesus. Yang ketiga percayalah pada kekekalan yang Yesus janjikan. Karena Yohanes 3 ayat 16 tadi katakan, orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan dijanjikan tidak akan miskin, bukan dijanjikan tidak akan sakit, no. Tetapi tidak akan binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak dapat membagikan apa yang tidak kita miliki. Kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak sering baca firman Tuhan, lu gembala Bapak Ibu bilang, ayo kita menginjil. Apa yang mau diceritain? Kalau kita nggak ngerti pengetahuannya, ya kita nggak mungkin percaya. Tapi kita pengetahuan doang juga percuma kalau kita nggak percaya dan menghidupi itu. Karena saya bilang tadi, saya pernah punya satu pengalaman menarik waktu pimpin Komsel. Dia bilang gini, Kak, saya nggak bisa ajak teman kuliah saya. Kenapa? Kamu kan rajin banget, sering bagi renungan lagi di Instagram, sering tanya-tanya firman Tuhan ke saya. Anaknya kayak bagus banget, rajin. Terus dia jujur, tapi Kak maaf, aku itu kalau di kampus ngomongnya kasar. Bahkan lebih kasar dari teman saya yang gak ke gereja, Kak.
Jadi pas saya ajak teman saya Komsel udah pernah Kak. Tapi dia bilang gini, kamu aja ke Komsel ngomongnya kasar, nanti saya ke Komsel ngomongnya jadi kayak kamu. Di situ saya beneran kaget. Karena gini, dia di Komsel gak pernah ngomong kasar. Baik anaknya, shalom apa. Jadi kayak punya on off gitu. Jangan sampai kehidupan rohani kita tuh on off. Kita masuk ke gedung gereja, pilih mode, church mode, mode gereja. Kita sampai di rumah, mode galak, kita banting piring, kita pukul istri, ngelawan ke anak ngelawan orang tua dan lain sebagainya. Jangan, hidupilah kehidupan percaya kita dimanapun kita berada. Karena dengan demikian kita dapat membagikan kepada orang-orang lain kabar sukacita bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena saya percaya renungan firman-Mu mungkin Bapak Ibu Saudara renungkan gak dapat apa-apa hari ini. Mungkin juga cuman satu hal yang udah bosen. Tetapi saya percaya ketika kita terus tekun, terus haus dan lapar mencari tahu kehendak Tuhan. Pada saat dibutuhkan, firman Tuhan itu akan berbicara. Pada saat diperlukan, firman Tuhan itu akan terus ngomong di telinga kita, di hati kita, bilang, kamu harusnya begini, kamu harusnya lakukan ini, kamu harusnya lakukan itu. Ketika masalah datang, orang yang sering baca firman Tuhan tidak akan memiliki kekhawatiran sebesar orang yang jauh daripada Tuhan. Hari ini saya bilang, Bapak Ibu, ceritakanlah ini ke semua orang. Tetapi yang pertama, hidupilah dulu ini. Jadilah orang percaya yang benar-benar suka baca firman Tuhan. Jadilah orang percaya yang benar-benar haus dan lapar pengen ngobrol sama Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan seseorang, kita pasti pengen ngobrol terus sama orang itu. Dengan sahabat, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Istri saya orang yang dekat dengan keluarganya. Jadi dia itu sering pengen kumpul sama keluarganya. Jadi seminggu sekali mungkin kita sempatkan waktu untuk kumpul juga dengan keluarga istri. Karena kita sekarang udah gak satu rumah. Jadi kita sempatkan waktu. Karena rindu gitu, haus. Sampai ada suatu waktu kita lagi diem di rumah, lagi gak ada kerjaan, tiba-tiba nyeletuk. Ke rumah mami yuk. Kenapa tiba-tiba? Pengen aja, pengen ngobrol sama mami. Karena ada hubungan kedekatan. Ketika kita dekat sama Tuhan, pasti kita pengen terus ngobrol sama Tuhan. Kalau ada pilihan kesibukan sama ngobrol sama Tuhan, kita pasti pilih ngobrol sama Tuhan. Kenapa? Karena kita pengen dekat hubungannya, intim dengan Dia. Hari ini kita bisa cross check diri kita. Apakah kita adalah orang yang punya pengetahuan tentang Kristus, ataukah kita orang yang percaya kepada Kristus? Cek hidup kita. Berapa sering kita cerita tentang Yesus? Berapa sering kita pilih Yesus dibandingkan hal yang lain, dibandingkan hobi, dibandingkan pekerjaan. Berapa sering kita memikirkan tentang masa depan kita di dalam kekekalan, dibandingkan present kita hari ini. Kita mau makan apa, kita mau pakai apa, kita mau liburan kemana, kita harus beli rumah yang sebesar apa, kita harus punya gaji sebesar apa. Tapi kita fokusnya kekekalan. Karena kalau kita fokus kepada kekekalan, saya percaya Tuhan tuh gak pernah tidak pelihara kehidupan kita. Ketika kita fokus melayani Tuhan, ketika kita fokus memuliakan Tuhan, Tuhan pasti berkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup ibadah ini dalam doa. Saya berdoa semoga seluruh jemaat yang ada di GCC ini bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus dan juga memperkatakan firman kepada orang-orang di sekitarnya, memperkatakan Injil kepada saudara-saudara, kepada orang-orang terdekat yang belum mengenal Kristus. Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami minggu lalu memperingati kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Bapak, biarkan kami Tuhan menghidupi iman, menghidupi keselamatan kami dengan percaya. Jangan biarkan kami ragu lagi. Jangan biarkan pikir kami akan binasa kalau kami melakukan kesalahan. Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Biarkan kami hari ini kalau punya dosa, kesalahan
ikatan apapun, kami datang kepadamu meminta ampun. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Biarkan kami Tuhan dapat menjadi orang percaya yang menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan kami. Kami mau memperkatakan Injil bukan karena kami harus, bukan karena gerakan gereja, tetapi karena kami percaya itu adalah hal terindah yang kami miliki dalam hidup ini. Kami mau ceritakan itu ke semua orang. Kami mau hidupi itu agar orang lain yang belum merasakan kasih Kristus dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kami pribadi. Berkati seluruh tim pelayan di tempat ini, Pastor Yusak, Pastor Kim King Wan sebagai pembina, dan beserta istri, semuanya Tuhan, Kau berikan hikmat lebih lagi. Kau urapi dengan urapan yang baru, sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan di tempat ini dapat semakin bertumbuh secara rohani dan menjadi jemaat-jemaat yang militan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Kau meteraikan firman Tuhan, biarkan menjadi rema di setiap hidup jemaat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih pelayanannya, Pastor Ito bersama dengan istri juga. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Nanti kita hari Rabu dan hari Jumat kita ada worship night dan juga ada komsel kembali. Dan untuk persembahan ya bisa langsung ditransfer ke BCA nomor rekening 157 033 0043. Ya, mari kita memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan bekerja melalui pujian penyembahan, Tuhan bekerja lebih lagi melalui firman-Mu. Dan kami berterima kasih Tuhan karena kami dibawa semakin mengerti arti kata dari percaya. Biarlah Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar, setiap firman yang sudah kami baca itu tidak terus ada di pikiran kami, tapi juga itu boleh menjadi iman di dalam hati kami dan pikiran hati kami dikuasai oleh firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Yesus karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus layak untuk diandalkan dan kami mau menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Bagi kemuliaan nama-Mu, berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Christopher bersama dengan istri, bersama keluarga semuanya. Tuhan berkati kerohanian keluarga ini, bawa terus semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati pelayanan, berkati kesehatan semua yang Tuhan percayakan untuk keluarga hamba-Mu kelola. Tuhan berkati buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kalau Tuhan dalam waktu-waktu dekat kami juga akan memberi persembahan melalui transfer ke rekening yang telah disediakan, biarlah Tuhan berikan kami hati yang penuh sukacita. Dengan ucapan syukur kami boleh mempersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sebelum berakhir kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah permasalahan, pergumulan, di tengah bencana yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu turun buat bangsa dan negara kami. Pemulihan Tuhan turun bagi bangsa dan negara kami. Hikmat-Mu, tuntunan-Mu nyata bagi pemimpin kami untuk mereka mengambil keputusan yang terbaik untuk memulihkan bangsa Indonesia. Pakai keputusan demi keputusan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi rangkaian Tuhan membawa Indonesia mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk komunitas kami di tempat ini. Tuhan terus bawa setiap kami yang ada di dalamnya untuk semakin hari semakin mengenal dan mengalami Tuhan Yesus dengan benar. Semakin hari semakin giat untuk bersaksi melalui perkataan dan melalui hidup kami. Semakin hari semakin giat menghidupi firman Tuhan. Kami punya integritas dan kami boleh menjadi teladan. Dan kami mau Tuhan membawa orang-orang di sekitar kami. Kami mau membagi hidup kami dengan mereka untuk mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau tadahkan tangan, kita mau terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan hati yang rela untuk melakukan firman Tuhan ada di dalam hidup kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, Tuhan. Semuanya Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan, memberkati kesehatan, memberkati studi, memberkati pekerjaan, memberkati keuangan, memberkati pergaulan, memberkati masa depan. Relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, Tuhan yang berkati. Terlebih lagi untuk kerohanian dan pelayanan setiap kami, Tuhan yang buat berhasil semuanya dan hanya bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.